Oke. Apa itu dimensionality reduction? Jadi itu merupakan suatu proses untuk mereduksi dimensi dari sekumpulan fitur-fitur ya. Nah, fitur itu bisa berupa dataset yang kolomnya atau fiturnya itu sendiri bisa sampai ratusan. Nah, dimensionality reduction ibaratnya sesuai dengan namanya, jadi membuat number of columns down, ya, bisa contohnya menjadi hanya 2 dimensi saja. Jadi kalau number of columns down itu berarti fitur-fiturnya juga semakin sedikit ya, dibuat semakin sedikit sampai bahkan ada kalanya bisa sampai 2 dimensi saja. Nah, mengapa dibutuhkan itu juga? Nah, ini ada yang dinamakan the curse of dimensionality. Jadi ibaratnya ini adalah suatu problem yang akan muncul ketika kita bekerja dengan data yang ada yang mempunyai dimensi yang besar. Namun problem ini tidak akan muncul ketika dimensi dari data itu cukup kecil. Nah ini contoh grafnya. Di sini classifier performance atau algoritma machine learning performance-nya ya. Dan di sini adalah dimensionality atau number of fiturnya. Jadi ini as the number of features increase, kalau misalnya number of feature increase, the number of samples also increase proportionally. Jadi jumlah sampelnya juga semakin bertambah, dan semakin bertambah fiturnya juga, kita membutuhkan number of samples yang lebih banyak supaya memiliki all combination of feature values well represented in our sample. Jadi kalau misalnya fiturnya itu semakin banyak, berarti data yang kita butuhkan juga semakin banyak. Supaya kenapa? Karena supaya membedakan ya, supaya data itu dapat membedakan antara fitur-fitur satu dan fitur-fitur yang lain. Nah, yang ini ya, jadi kita lihat di sini classifier performance-nya semakin number of features-nya dia semakin banyak, dia semakin rendah ya, performanya semakin rendah. Jadi bagaimana kita caranya menemukan ini optimal number of features yang di garis yang ini. Ya, dimensionality matters. Jadi kita itu familiar dengan bentuk 1 dimensi sampai 3 dimensi, tapi akan sulit untuk mengimajinasikan higher dimensional space ya. Contohnya aja kalau kita mau mengimajinasikan sesuatu dalam 4 dimension, ya itu lebih susah lagi. Nah, ini keuntungan dari melakukan dimensionality reduction. Nah, yang pertama adalah avoiding overfitting, sama seperti yang ini ya, feature selection kemarin, dan juga model akurasi dari model machine learning itu akan semakin bertambah. Kemudian dimensi yang semakin berkurang menunjukkan less computing. Less computing itu berarti dalam artian si algoritma machine learning tersebut semakin dimensinya semakin kecil, dia juga semakin cepat gitu. Less data means that algorithm then faster. Kalau datanya semakin sedikit juga, storage space-nya yang dibutuhkan juga semakin kecil. Dan dengan dimensionality reduction ini juga bisa menghilangkan redundant features and noise. Jadi ada kalanya fitur 2 atau lebih fitur itu dia sebenarnya ini ya sangat mirip, jadi bisa digabungkan menjadi satu. Dan juga kadang-kala ada noise itu juga bisa dihilangkan dengan adanya dimensionality reduction ini. Atau ada kalanya misalnya suatu data dia mempunyai fitur yang terlalu banyak missing values-nya, misalnya hampir 80% itu isinya missing values, nah itu juga bisa dihilangkan. Oke, ini teknik-teknik yang umum. Jadi yang pertama itu adalah kita
hanya keep yang variabel-variabel atau fitur-fitur yang relevan aja dari dataset original kita. Nah ini yang dinamakan feature selection. Feature selection yang kita bahas yang pertemuan lalu. Kemudian, nah ini yang kedua itu adalah menemukan smaller set of new variables. Jadi membuat suatu variabel baru yang lebih kecil, dan setiap variabel itu adalah merupakan kombinasi dari variabel-variabel yang lain. Jadi variabel ini maksudnya fitur ya. Fitur juga kata lainnya fitur. Nah ini containing basic yang biasanya dia memuat ini ya, informasi yang sama seperti variabel-variabel yang lain. Nah, teknik ini dinamakan, ada yang mengatakan yang definisi kedua ini ya dimensionality reduction itu sendiri, ada yang mengatakan ini feature extraction. Jadi saya ini biar Anda supaya tahu semuanya istilahnya. Nah ini kurang lebih kalau saya membuat bagan dari yang minggu lalu dan minggu ini. Jadi dimensionality reduction itu dia terbagi dua, ada yang selection, ada feature selection dan feature extraction. Nah yang pada pertemuan lalu kita sudah mencoba mempraktekkan itu ada univariate selection, feature importance, dan ada correlation matrix with heat map. Dan metode ini itu tidak terbatas pada metode ini saja, sebenarnya ada yang lain-lain juga. Cuma kemarin sebagai kita coba ada 3 metode. Dan yang di feature extraction ini ada linear transformation dan non-linear transformation. Terus yang linear transformation itu sendiri, contohnya ada principal component analysis, nanti yang akan, ya jadi scope dari mata kuliah ini sampai yang ini ya, linear transformation di principal component analysis ini, dan juga sebenarnya ada faktor analysis dan yang lain sebagainya. Oke, principal component analysis atau disingkat PCA, atau ada yang biasanya PCA gitu. PCA bahasa Indonesia. Jadi PCA ini adalah suatu metode untuk dia itu mencari variabel-variabel yang important ya dalam dari suatu kumpulan variabel yang ada di dataset. Jadi menemukan variabel baru yang merupakan isinya itu adalah ini informasi dari fitur-fitur yang lain. Jadi dia ini ya, kata lainnya dia mengekstraksi low dimensional set of feature. Jadi fitur-fitur yang dari high dimensional dataset itu yang banyak banget, itu dia diekstraksi hanya sedikit saja, low dimension. Dengan tujuan ini memuat sebanyak mungkin informasi. Jadi dengan viewer variable yang didapatkan dan juga jangan lupa informasinya itu jangan sampai hilang, maka visualisasi data itu ya maksudnya untuk memvisualisasikan data dengan variabel yang lebih kecil itu juga semakin ini ya, mempunyai arti yang semakin bagus juga, terlihatnya juga lebih bagus dan juga lebih mudah diaplikasikan juga. Nah, PCA ini biasanya dia berguna ketika data itu memiliki minimal 3 dimensi atau lebih.
dia dilakukan pada ini ya, menggunakan symmetric correlation atau covariance matrix. Nah, sebelum dilakukan PCA itu, data itu harus terstandarisasi. Apa itu standardized data atau nah itu artinya yaitu fitur-fitur itu di scaling ya, sehingga dia itu ibaratnya seperti dimodifikasi sehingga fitur itu mempunyai ya standar normal distribution yang dengan min-nya itu 0 dan standar deviasinya 1. Nah, contohnya yang ini. Jadi ini adalah data dari Iris dataset. Jadi ini di sini kalau kita lihat setiap range-nya sepal length, sepal width, petal length, dan petal width ini kan beda ya. Yang sepal length di sini misalnya contohnya dari 5 data ini dia punya range antara 4,6 sampai 5,1, yang sepal width-nya ini dari 3 sampai 3,6. Petal length-nya ini 1,3 sampai 1,5 dan petal width-nya ini biasanya 0 dalam 0, gitu ya. Terus dengan melakukan standarisasi atau scaling di data, itu dia menjadi seperti ini kurang lebih nanti datanya. Ini nanti kalau misalnya dijumlahkan dengan data-data yang lain, itu dia akan mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi dengan 0 dan di standar deviasi 1. Oke, sebelum kita lanjut, saya punya video tentang principal component analysis. Hello, I'm Josh Starmer, and welcome to StatQuest. Today we're going to be talking about the main ideas behind principal component analysis, and we're going to cover those concepts in 5 minutes. If you want more details than you get here, be sure to check out my other PCA video. Let's say we had some normal cells. Long email. If you're not a biologist, imagine that these could be people or cars or cities or etc. They could be anything. These might be one type of cell or one type of person or car or city, etc. These might be another type of cell. And lastly, these might be a third type of cell. Unfortunately, we can't observe differences from the outside. So we sequence the messenger RNA in each cell to identify which genes are active. This tells us what the cell is doing. If they were people, we could measure their weight, blood pressure, reading level, etc. Okay, here's the data. Each column shows how much each gene is transcribed in each cell. For now, let's imagine there are only 2 cells. If we just have 2 cells, then we can plot the measurements for each gene. This gene, gene 1, is highly transcribed in cell 1 and lowly transcribed in cell 2. And this gene, gene 9, is lowly transcribed in cell 1 and highly transcribed in cell 2. In general, cell 1 and cell 2 have an inverse correlation. This means that they are probably 2 different types of cells since they are using different genes. Now let's imagine there are 3 cells. We've already seen how we can plot the first 2 cells to see how closely they are related. Now we can also compare cell 1 to cell 3.
Cell 1 and cell 3 are positively correlated, suggesting they are doing similar things. Lastly, we can also compare cell 2 to cell 3. The negative correlation suggests that cell 2 is doing something different from cell 3. Alternatively, we could try to plot all 3 cells at once on a 3-dimensional graph. Cell 1 could be the vertical axis, cell 2 could be the horizontal axis, and cell 3 could be depth. We could then rotate this graph around to see how the cells are related to each other. But what do we do when we have 4 or more cells? Draw tons and tons of 2-cell plots and try to make sense of them all? Or draw some crazy graph that has an axis for each cell and makes our brain explode? No, both of those options are just plain silly. Instead, we draw a principal component analysis, or PCA, plot. A PCA plot converts the correlations, or lack thereof, among the cells into a 2D graph. Cells that are highly correlated cluster together. This cluster of cells are highly correlated with each other. So are these, and so are these. To make the clusters easier to see, we can color code them. Once we've identified the clusters in the PCA plot, we can go back to the original cells and see that they represent 3 different types of cells doing 3 different types of things with their genes. Bam! Here's one last main idea about how to interpret PCA plots. The axes are ranked in order of importance. Differences among the first principal component axis, PC1, are more important than differences along the second principal component axis, PC2. If the plot looked like this, where the distance between these 2 clusters is about the same as the distance between these 2 clusters, then these 2 clusters are more different from each other than these 2 clusters. Before we go, you should know that PCA is just one way to make sense of this type of data. There are lots of other methods that are variations on this theme of dimension reduction. These methods include heat maps, T-SNE plots, Oke, kita lanjut. Tadi dari videonya, kira-kira ini ya, jadi tadi itu ada dimensinya 3 atau lebih. Jadi bagaimana dari jin-jin tersebut itu dia diekstraksi suatu principal komponen. Nah, ini contohnya di sini adalah ada 2 principal komponen ya. Ini yang namanya udah bukan jin 1, 2, dan 3 lagi, tapi menjadi PC1 and PC2. Jadi algoritma yang PCA itu terus melakukan ini ya, correlation reduction, reduksi dari korelasi, kemudian dia juga berusaha untuk mencari maksimum variance yang maksimum dari high dimensional data, kemudian memproyeksikan ke smaller dimensional data. Nah ini, newly derived komponen itu dinamakan principal komponen. Nah, principal komponen ini kan ada PC1 atau PC2, jadi ini tidak menutup kemungkinan ada juga nanti PC3, PC4, dan lain sebagainya. Itu tergantung kita menentukan nanti jumlah principal komponennya ada berapa. Oke, ini adalah contoh dari PCA yang diaplikasikan di image compression. Nah, ini
ini original image-nya, ini misalnya angka 8 ini, ya terlihat cukup jelas. Kemudian ini kalau misalnya ini ya, original image left dan approximation right. Nah, yang ini kalau setelah dilakukan PCA, dia angka 8-nya masih kelihatan, tapi agak samar-samar sedikit ya. Namun komponen yang komponennya ini 5 ada tereduksi menjadi 59 saja dari 784 komponen. Dan dari 59 komponen itu yang varian yang dijelaskan itu 85%. Ini ya, mungkin waktu pertama kali lihat data namanya Iris itu, saya dulu pertama kali mengira bahwa itu berkaitan dengan iris mata ya, tapi kan ternyata berkaitan dengan bunga. Jadi iris flower ini adalah suatu purple flower. Ya, dia mempunyai ini ya, sepal itu yang mahkota yang lebih besar ini, dan petal itu dia yang lebih kecil. Nah, ini bagian-bagian dari bunganya. Nah, sekarang coba Anda cari ya, Anda browsing, sebenarnya apa sih bedanya iris setosa, versicolor, dan virginica? Oke, saya kasih waktu 5-10 menit kira-kira. Anda silakan browsing dan baca sebenarnya dataset iris flower itu kan dia mengkategorikan bunga iris itu menjadi setosa, versicolor, dan virginica. Sebenarnya apa sih beda dari ketiga kelas tersebut? Oke, silakan.
Jadi untuk dataset bunga iris ini itu jadi diperkenalkan oleh British Statistik. Jadi ini itu kumpulan data tentang bunga iris. Jadi dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ada iris sentosa, lalu ada iris virginica dan iris versicolor gitu. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan ada 4 parameter secara umum. Ada panjang sepalnya, lalu ada lebar sepalnya, panjang kelopak, sama lebar kelopaknya. Terus pengelompokan ini tuh berdasarkan K-mean clustering, Bu. Udah sih yang saya dapat itu aja, Bu. Oh, oke. Yang perbedaan antara kelas Setosa versicolor sama virginica belum ketemu ya berarti? Belum, Bu. Oh, oke. Iya, terima kasih Hanifan. Selanjutnya tadi siapa? Saya Bu Rio, tapi saya tadi yang saya temukan sama sih Bu, ya lebar sepal sama petalnya. Selain itu belum. Yang setelah itu belum. Yeah. Oke, kalau gitu gini aja deh. Oke, namanya siapa tadi? Barusan yang ngomong? Rio, Bu. Rio, oke. Terima kasih. Terima kasih Hanifan dan Rio atas partisipasinya. Sekarang gini aja wes, kalau misalnya belum menemukan beda antara kelasnya, gimana coba kalau misalnya kita buka sama-sama datasetnya .csv-nya, kemudian kalau misalnya diamati kira-kira yang kelihatan paling jelas itu apa kira-kira bedanya antara kelas Setosa, versicolor, dan virginica? Atau kalau misalnya sebentar Fahri, kalau misalnya Anda hanya menemukan 1 atau 2 aja nggak apa-apa. Misalnya hanya bedanya Setosa dengan yang lainnya, atau yang Anda menemukan fitur yang lain. Oke, silakan Fahri, gimana tadi? Oh ya Bu, berdasarkan yang saya cari di internet itu, di sini dari sumbernya itu ada beberapa plot gitu. Saya lihat ada yang membandingkan dari sepalnya, terus ada yang membandingkan dari petalnya. Namun dari sepaloid sama sepalennya itu belum bisa terlihat jelas ininya apa namanya pembedanya. Kalau dari sepal, kalau dari petalnya masih bisa sedikit. Kalau dari setosanya itu bisa terlihat berbeda dengan iris versicolor dengan virginicanya. Namun untuk versicolor dengan virginicanya masih ada overlap di situ, di mana ada beberapa sampel yang value-nya dari petaloid dengan petalnya itu masih overlap. Lalu di sini juga ada, karena ada empat fitur. Karena ada 4 fitur berarti di sini ada kemungkinan 16 kombinasi yang bisa membandingkan keempat fitur itu. Namun untuk secara overview-nya masih saya belum dapat overview-nya bagaimana cara membandingkan ke 16 kombinasi ini, Bu. Sementara itu yang saya temukan di sini yang paling bisa membedakan di antara ketiga jenis ini adalah pada petal width dengan petal length-nya, Bu. Oke, iya. Terima kasih ya Fahri. Ya, seperti yang tadi saya tambahkan dari penjelasannya si Fahri. Jadi memang benar yang paling susah dibedakan itu adalah yang versicolor sama virginica. Karena kalau misalnya kita lihat sekilas itu dia bentuknya itu hampir mirip ya. Warnanya aja dia cukup mirip juga. Jadi kalau misalnya dari ini sepalnya ya, sepal lengnya di sini dia itu sama-sama panjang juga. Nah ini terus dia juga mempunyai petal ini ya, yang kelopak yang lebih kecil ini. Ini juga bentuknya hampir sama ya, yang versicolor sama virginica. Tapi ya kalau misalnya saya lihat juga dari dataset .csv-nya juga, dan juga dari
dari beberapa sumber yang saya baca itu kalau misalnya setosa itu dia paling mudah dibedakan dengan yang lainnya karena dia bentuk kelopaknya itu dia lebih seperti membulat gitu. Jadi dia tidak terlalu panjang tapi dia lebih kepada membulat dengan ini ya sepalnya dia lebih kepada membulat mempunyai length dan width-nya yang tidak terlalu bedanya tidak terlalu sesignifikan versicolor dan virginica. Dan petalnya juga petalnya si setosa ini dia lumayan kecil. Jadi kalau dibandingkan yang petalnya yang setosa itu dia lebih kecil daripada virginica dan versicolor. Oke, kita sekarang mau praktek sedikit ya di pakai Python. Bagaimana melakukan PCA di Python? Itu sangat mudah sekali karena sudah ada fungsi-fungsinya. Jadi gini nanti tahapannya gini. Ada iris data. Itu kemudian ini yang sudah terstandarisasi ya. Yang sudah terstandarisasi atau telah terscaling, itu dia kemudian diekstrak dua komponen saja di sini menjadi principal komponen 1 dan principal komponen 2. Kemudian untuk memvisualisasikannya ya, itu dia di-concat dengan target variabel target ini atau variabel kelas. Nah, setelah itu nanti ada variabel namanya final df ini yang nanti akan divisualisasikan. Oke, silakan dibuka Anaconda-nya, kemudian environment-nya silakan di-start, dan Spider atau PyCharm-nya silakan dibuka. Oke, kita library yang ini ya, package yang kita pakai ini ada Pandas, kemudian ada Matplotlib, kemudian ini ada ini dari Scikit. Ini saya pagekan yang ini ya, yang jadi dia standard scalar dan PCA-nya itu ambil dari package yang Scikit-learn. Kemudian data iris-nya kita pakai yang data yang sama ya, seperti yang sebelumnya, iris.csv. Di-read dulu, kemudian diberi nama. Ini kelasnya yang pada waktu minggu lalu ya, kita kelas itu kita namakan kelas. Ini di sini kita rubah jadi target aja supaya sesuai. Setelah itu kita definisikan variabel fitur itu dia isinya ini ya, nama kolom-kolomnya tadi, nama fitur-fiturnya, sepal length, width, petal length, dan petal width.
kemudian di ini ya, fitur-fiturnya dia diambil ya. Jadi yang X itu dia isinya fitur-fitur aja, dan Y itu isinya yang target values-nya. Kemudian setelah itu dilakukan di sini, ini adalah untuk menstandarisasi dari si variabel fitur tadi, atau ya, atau di scaling. Dia menggunakan standard scaler perintahnya. Oke, setelah itu dilakukan PCA-nya. Jadi yang di sini PCA dengan number of components-nya 2. Ya, di set number of components-nya, terus ini perintahnya PCA.getTransform. Nah, setelah itu hasilnya itu ditaruh di principal DF ini. Nah, terus yang tadi seperti yang di PowerPoint, dia di concat, ada final DF isinya concat dengan target. Sebentar ya, ada tamu. Ya, Bu. Setelah itu baru ditampilkan ini. Ini adalah perintah buat menampilkannya. Kalau di run, ya hasilnya seperti ini. Ini adalah kelas dari plot ini ya, plotnya dari data set iris setelah diekstrak 2 principal komponennya. Yang merah ini yang setosa, yang green ini yang versicolor, dan yang blue yang virginica. Bu, saya ingin izin bertanya Bu mengenai
standarisasinya itu sih, Bu. Iya. Kalau standar scalar ini kan kayak kita buat rata-ratanya jadi 0, seperti begitu kan, Bu? Iya, heeh. Apakah semua data numerikal itu harus distandarisasi atau ada data numerikal yang tidak boleh distandarisasi ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, ya terima kasih. Jadi standarisasi data itu tergantung kebutuhan dari algoritmanya masing-masing. Jadi nanti sebelum Anda menerapkan algoritma tersebut, algoritma machine learning atau yang ini yang dimensional reduction terhadap si data numerik itu, Anda baca dulu petunjuknya, apakah si data numerik itu harus distandarisasi terlebih dahulu atau tidak, gitu. Jadi umumnya memang ada suatu metode-metode tertentu atau algoritma tertentu yang dia minta data itu terstandarisasi dulu. Jadi supaya lebih mudah melakukan ini maksudnya klasifikasi atau melakukan dimensionality reduction kalau contohnya di PCA seperti itu. Jadi jawabannya tergantung kebutuhan dari algoritma machine learning-nya. Jadi jangan lupa nanti kalau mau menerapkan apa dibaca dulu referensinya. Jadi dibaca dulu kebutuhannya apakah data itu harus di scaling atau di standarisasi dulu atau tidak. Tapi sepanjang pengalaman saya itu banyak mayoritas itu dia minta di standarisasi. Kalau misalnya datanya itu fitur-fiturnya itu dia bisa jadi ini ya range-nya terlalu berbeda jauh. Nah itu biasanya dia minta di standarisasi. Terus ada juga kalau misalnya ya, misalnya ada dua fitur, itu misalnya yang satu itu adalah tinggi badan dalam sentimeter, dan yang satu itu adalah berat dalam kilogram. Jadi kalau misalnya kan tinggi badan itu sendiri, kalau orang Indonesia range-nya berapa? 140 sampai 190-an gitu ya. Sedangkan kalau berat badan kan range-nya dia dari antara 40 sampai 90 kilo. Jadi bedanya itu sendiri sampai 100. Padahal yang satunya memang dia satunya dalam kilogram, yang satunya dalam sentimeter. Nah, biasanya kalau misalnya data yang seperti itu dia juga membutuhkan distandarisasi dulu untuk sebelum dimasukkan ke algoritma machine learning seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini ya hasil visualisasinya. Jadi yang ini ya seperti yang tadi yang kita sudah bahas. Jadi itu yang paling gampang dibedakan itu adalah yang setosa ini. Jadi kelas Eris setosa ini yang dia yang merah ini. Kemudian yang versicolor dan virginica ini dia lebih susah dibedakan. Jadi kelihatan kalau kelasnya agak overlap sedikit di sini. Yang di tengah-tengahnya sini ya. Ini saya bukanya .pdf-nya ya. Jadi yang perintah terakhir itu kan buat menyimpan hasil plotnya menjadi PDF. Jadi menjadi high resolution sekali di sini menjadi lebih jelas. Jadi kalau Anda mau membuat laporan sesuatu pakai yang capture yang dari PDF ini lebih terlihat jelas. Sudah semua? Apakah semuanya sudah melakukan sampai menampilkan visualisasi dari ini hasil prinsipal komponen 1 dan prinsipal komponen 2? Silakan raise hand ya yang sudah selesai melakukannya. Saya hitung.
Masih 14, bagaimana yang lainnya? Ini yang datang 38, jadi paling enggak ada 25 yang sudah bisa. 19, 20, 5 orang lagi. Dua 21, 4 orang lagi. Yang sudah bisa silakan di raise hand. Dua 22, 23, 24, 1 orang lagi. Oke, sudah 25. Terima kasih. Boleh diturunkan. Oke, kalau gitu Zoom meeting kita hari ini sampai di sini dulu. Zoom meeting minggu depan itu saya rencanakan kita coba ini ya, ada hitung-hitung manual juga, supaya nanti kalau misalnya di UTS-nya itu berarti minggu ke-8 ya, minggu ke-8 nanti tunggu pengumuman dari jurusan dulu, apakah itu nanti UTS-nya bersama pada tanggal berapa dan hari apa. Oh ya, sebelumnya ini kemarin itu ada wacana kalau tidak, tapi ini belum fix. Jadi kalau misalnya UTS-nya itu tidak dijadwalkan oleh jurusan tapi per kelas masing-masing, itu kalau misalnya dilaksanakan sekarang hari apa? Kalau dilaksanakan hari Rabu jam 10.30 itu ada yang ambil kuliah nggak yang hari itu? Ada, Bu. Ada ya? Oh, oke. Berarti harus dijadwalkan dari jurusan ya supaya nggak bentrok. Oke, kalau gitu ya nanti kita tunggu info dulu dari jurusan tentang jadwal UTS-nya juga. Oke, kalau gitu Zoom meeting kita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, nanti setelah ini saya upload file PowerPoint-nya dan juga link ke videonya. Nanti Anda bisa sebagai class activities juga Anda bisa baca lagi PowerPoint dan juga melihat videonya lagi apabila kurang jelas tentang ini ya, principal component analysis juga dan dimensionality reduction. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.